Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini eh, kita berkumpul secara tatap maya yang mana akan melaksanakan beberapa hal yang kami ingin tanyakan kepada saudara. Bila tidak salah, pada hari ini saya akan berkomunikasi dan lebih lanjut secara intensif dengan saudara Herawati, betul? Betul, Bapak. Baik, terima kasih. Perkenalkan diri terlebih dahulu, saya Alian Harshibul Huda yang insya Allah akan menanyakan beberapa hal dan juga mengkonfirmasi kepada saudara pada hari ini. Yang pertama, silakan saudara dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya, terima kasih Bapak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebuah kebanggaan bagi saya bisa bertemu dengan Bapak hari ini. Perkenalkan, nama saya Herawati, akrab disapa Hera. Saya berasal dari Aceh. Saya merupakan lulusan S1 Pendidikan Agama Islam di Institut Agama Islam Negeri Langsa. Dan saat ini saya mendaftar beasiswa LPDP di Institut Agama Islam Negeri Luxmawe dengan jurusan yang linear dengan S1 saya, yaitu pada program Magister Pendidikan Agama Islam. Saat ini saya aktif sebagai guru di salah satu madrasah aliyah swasta yang ada di Kota Luxmawe. Pengalaman ini memberikan pemahaman yang mendalam kepada saya tentang tantangan dalam mendidik generasi muda, terutama dalam menghadapi dekadensi moral yang terus meningkat. Oleh karena itu, saya ingin melanjutkan studi S2 saya di bidang pendidikan agama Islam untuk menambah wawasan dan keterampilan saya sebagai seorang guru dalam membentuk karakter siswa, serta mengembangkan metode pembelajaran yang efektif dalam menanggulangi masalah moral yang terjadi di kalangan remaja. Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih. Saudara Mbak Hera, itu sudah berapa lama bekerja di lembaga saudara tersebut? Lebih kurang sudah hampir 3 tahun, Bapak. Oh, Mulai sudah dari tidak. 2022. Sudah dari 2022 ya. Iya, Berarti itu benar, setiap Bapak. hari saudara melakukan tugas kependidikanan ya, begitu ya? Betul, Bapak. Selama melaksanakan tugas kependidikanan di lembaga sekolah tersebut, hal-hal apa saja yang saudara temukan yang itu menjadi sekiranya problematika atau mungkin tantangan yang terjadi yang saudara rasakan di lembaga tersebut? Baik, Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya. Izin saya menjawab. Jadi yang saya temukan berangkat dari saya sebagai seorang guru, saya melihat bahwasannya banyak remaja, sebenarnya banyak remaja ya yang dekadensi moralnya itu semakin berkurang, Bapak. Misalnya dari segi di sekolah saya masih ada namanya pembulian, terus ada apa namanya kecurangan juga, Bapak. Misalnya masih ada yang menyontek dan tidak hanya di sekolah saya, Bapak, di sekitar saya juga ada banyak anak-anak atau remaja yang masih melakukan tawuran, misalnya, Bapak. Terus banyak-banyak hal yang lain juga. Berarti itu luar biasa ya problematika yang terjadi ya. Iya, Bapak, tapi lebih banyak yang di sekitar lingkungan saya, Bapak. Bahkan kemarin ada pembegalan yang terjadi geng gitu, Pak. Geng antara sekolahnya nggak hanya satu sekolah, tapi banyak sekolahnya, Pak, berkumpul menjadi sebuah geng sehingga Mhm. melakukan pembegalan atau tawuran gitu, Bapak. Oke, baik. Berikutnya, jelaskan pada kami apa yang menurut saudara berharga di dunia ini dan dalam hidup saudara. Baik, terima kasih Bapak. Izin saya menjawab. Jadi hal yang paling berharga bagi saya ketika saya menjadi orang yang bermanfaat, ketika saya melihat anak didik saya itu yang sebelumnya misalnya belum berani untuk memunculkan diri, misalnya tidak berani, tidak belum percaya diri, sehingga ketika saya melihat mereka itu paham dan berani di depan umum untuk berani berdakwah misalnya, itu membuat saya terharu. Saya menganggap bahwa diri saya ini bisa bermanfaat untuk orang lain, Bapak. Hmm. Dan kalau boleh tahu, dan kalau boleh
kami tahu gitu, saudara tadi di jenjang MTS ya mengajarnya ya, betul ya? Di dua-dua sebenarnya Pak, di Dua-dua. MTS dengan MA-nya. Ya, Oh, di MTS dan MA begitu ya. Oke, baik. Jadi melihat anak didik berkembang gitu itu menjadi sebuah kebanggaan tersendiri ya, gitu ya. benar Bapak. Oke, baik. Terima kasih. Berikutnya, bila harus memilih antara diri, keluarga, dan pekerjaan, mana yang saudara akan pilih dan mengapa? Kalau disuruh memilih, menurut saya ketiganya adalah saling sama-sama pentingnya Bapak. Cuman saya harus memilih pekerjaan terlebih dahulu karena saya harus membuat prioritas saya dulu, mana yang lebih penting di antara ketiganya. Yang pertama, jika pekerjaan saya belum selesai, maka saya akan mengerjakan pekerjaan saya dulu. Selanjutnya baru ke keluarga saya. Berarti beriringan gitu ya, tidak bisa dipisahkan satu sama lain, itu ya. Eh, Soalnya ketiganya sama-sama penting, Bapak. Oke, terima kasih. Kemudian, bila pimpinan saudara memberikan pekerjaan di luar bidang, kompetensi, dan keahlian saudara, apakah akan tetap diambil dan dilaksanakan? Baik, terima kasih Bapak. Jika seandainya diberikan tugas demikian, maka saya akan mengambilnya karena seorang guru harus siap dengan segala sesuatu. Karena seorang guru itu tidak hanya mengajar, seorang guru itu membimbing, harus siap dengan keadaan apapun. Bahkan saya sebenarnya adalah seorang guru akidah, tapi pernah diberikan amanah untuk mengisi MGMP, Bapak. Dan saya pada saat itu mengisi MGMP mengenai bagaimana cara membuat pembelajaran itu lebih efektif di kelas, Bapak. Seperti apa itu membuat Begitu. pembelajaran efektif di kelas seperti apa? Baik, Bapak, sebenarnya kalau misalnya kita menggunakan metode yang konvensional yang hanya menggunakan bukan diskusi, maksudnya ceramah, Bapak, itu adalah hal yang sesuatu yang masih yang biasa aja sehingga anak-anak itu tidak tertarik pembelajarannya tidak tertarik. Maka oleh sebab itu ketika saya mengajar, saya menerapkan metode pembelajaran yang menarik saat penilaian ya Bapak, saya menggunakan metode quizzes. Di mana metode quizzes ini saya membuat soal dan anak-anak menggunakan kode QR kode QR sehingga lebih menarik pembelajaran dan anak-anak lebih aktif di dalam kelas Bapak. Ketercapaian pembelajarannya itu gimana dengan metode kuisis tadi? Ketercapaiannya anak-anak tujuannya kan anak-anak bisa mencapai apa yang diinginkan. Misalnya soal ya Bapak, anak-anak bisa menjawab dan bisa nilainya itu bagus. Apakah ada peningkatan Jadi nilainya dari ada setelah diterapkan peningkatan Bapak. metode kuisis? Ada, karena anak-anak itu lebih aktif ketimbang hanya menggunakan kita catat di papan tulis dengan soal-soal biasa yang kita catat di papan tulis. Tapi kalau misalnya kita menggunakan aplikasi Quizizz ini, anak-anak lebih aktif dan lebih semangat dalam ikut serta dalam soal ini, Bapak. Karena kan menggunakan Quizizz, Bapak kan menggunakan Quizizz, anak-anak lebih mudah dalam menjawab soal. Dan Quizizz ini juga sudah tersedia, hasilnya langsung ada Bapak, tanpa guru ini tidak capek-capek lagi untuk apa tidak capek untuk menjumlahkan nanti nilainya Bapak, karena langsung tersedia. Selain kuisis tadi, apakah saudara pernah mencoba menggunakan juga dengan aplikasi yang lain, semisal Kahoot misalkan? Eh, saya mau Pak, mau tapi baru Quizizz Pak, sama Canva. Oh, sama Canva. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian, pada suatu kondisi, saudara bekerja sama dengan tim dalam menjalankan suatu proyek. Akan tetapi hasil yang ditunjukkan sedikit jauh berbeda dengan apa yang sudah direncanakan. Bagaimana tanggapan saudara dan apa yang akan saudara akan lakukan? Jika dalam tim, baik Bapak, jika dalam tim sebenarnya kan jika dalam tim itu harus ada kerjasama ya Bapak.
Hmm. Harus ada kerjasama. Yang pertama kita harus berkumpul terlebih dahulu apa-apa aja yang harus diselesaikan. Misalnya ini tugas si A dan ini tugas si B. Jika seandainya pembagian tugasnya itu adil dan diterima oleh semua belah pihak, maka Hmm. itu akan menjadi sesuatu hal yang hasilnya nanti bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan, Bapak. Tapi kalau Ta- misalnya Tapi misalnya kalau tapi misalnya di luar itu, kami akan mengevaluasi apa yang masih kurang dari tim kami, Bapak. Seperti demikian. Oke, baik. Selanjutnya, menurut saudara, pentingkah etika saat ini ditegakkan? Mengapa demikian? Baik, Bapak, sangat penting ya, Bapak, karena etika itu adalah fondasi utama eh, dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya kalau seorang anak tidak punya etika, untuk apa dia memiliki keterampilan dalam, maksudnya kognitifnya dia pandai, tapi tidak punya etika, itu sama-sama saja tidak ada artinya. Karena saya selalu menekankan kepada anak didik saya, tidak ada artinya kalau kita pandai, tapi kalau kita tidak punya adab ataupun etika, Bapak. Bila kita melihat di kehidupan saat ini, ragam permasalahan berkaitan dengan etika, adab, baik itu pada tataran politik, ekonomi, apalagi berbicara mengenai pendidikan terkait etika, apakah anak menjadi seorang anak yang tidak beretika itu, apakah hanya datang turut andil dalam dirinya saja, atau ada faktor yang lain, atau apakah kenapa anak itu menjadi tidak beretika, atau apakah orang dewasa pun sama memberikan contoh yang tidak baik sehingga anak bisa menjadi beretika, atau seperti apa? Baik, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi penyebab anak-anak ini tidak beretika itu ada dua faktor, Bapak. Yang pertama ada dari faktor internal, yang kedua ada dari faktor eksternalnya. Dari faktor internal, memang anak itu sendiri tidak mau untuk belajar, Bapak, ataupun dari pola asuh orang tua. Nah, yang kedua dari faktor eksternalnya, mungkin dari segi lingkungan yang kurang kondusif dan dari segi pertemanan yang kurang baik. Di sampingnya masih ada misalnya pembulian dan mereka itu ikut-ikutan dengan kawannya. Nah, itu menjadi anak itu kurang etika, Bapak. Sehingga perlu adanya nanti pembentukan karakter terhadap anak tersebut. Begitu, Bapak. Tapi berarti apakah orang dewasa tidak tidak juga mempengaruhi etika sang anak? Orang dewasa mempengaruhi seperti misalnya orang tua, Bapak, guru juga misalnya, karena guru kan harus menjadi teladan juga, kan? Harus menjadi teladan bagi anak didiknya. Menurut Makanya saudara, seorang guru itu harus menurut saudara, bagaimana etika guru-guru kita saat ini? baik, Bapak, terima kasih. Tidak semua guru sebenarnya menjadi contoh, Bapak, ya. Bahkan kemarin ada berita guru yang melakukan hal yang tidak wajar atau melanggar kode etik, yang dimana itu sebenarnya tidak cocok untuk menjadi seorang guru karena tidak memiliki akhlak yang baik dan tidak bisa mencontohkan akhlak yang baik kepada anak didiknya, Bapak. Makanya seorang guru itu harus menjadi teladan bagi anak didiknya, harus berakhlak mulia sehingga anak didiknya itu bisa mengikuti seperti gurunya, Bapak. Seperti itu. Berarti seharusnya guru yang baik itu seperti apa harusnya? Baik, baik Bapak, guru yang baik itu adalah guru yang mempunyai akhlak yang mulia, bertakwa kepada Allah, dan juga menjadi teladan bagi anak didiknya, kemudian juga aktif, aktif di kelas, kemudian juga inovatif dalam pembelajaran, tidak membedakan anak muridnya, tidak membeda-bedakan antara si A dengan si B, dan juga harus bisa menjadi teman untuk anak muridnya, karena untuk zaman sekarang, untuk menjadi seorang guru yang killer bukan zamannya lagi, Bapak. Bukan berarti kita menjadi teman, teman dengan muridnya itu bukan berarti kita
bukan di luar batas Bapak ya, tapi bisa menjadi teman tetap tegas dan humoris. Itu yang disukai oleh anak didik sekarang Bapak. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian, apa yang akan saudara lakukan bila hasil pekerjaan yang telah dilakukan tak ada satu orang pun yang mengapresiasi? Baik, terima kasih Bapak. Jika suatu pekerjaan yang saya lakukan tidak ada seorang pun yang mengapresiasi, itu bukan hal yang masalah bagi saya, karena saya bukan mencari apresiasi dari orang lain, Bapak. Karena perkembangan dari diri saya, apapun perkembangan itu, ini menjadi hal sesuatu yang membanggakan untuk diri saya sendiri, bukan dari orang lain, Bapak. Jadi tidak masalah jika orang lain tidak mengapresiasinya, Bapak. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Berikutnya, pada sebuah kondisi, rekan saudara sangat membutuhkan dan pertolongan dari diri saudara. Akan tetapi, saudara pun menyadari kondisi dan keterbatasan yang sedang dialami tidak memungkinkan untuk membantunya. Bagaimana dan apa yang akan saudara akan lakukan? Eh, Baik, terima kasih. Jika tidak memungkinkan untuk saya menolong orang tersebut, maka hal yang akan saya lakukan adalah eh, menyemangati menyemangati mungkin Bapak. Menyemangati ya, Halo Bapak, menyemangati ya. memberi nasihat, motivasi dan membantu yang bisa saya bantu gitu, Bapak. Ah, oke, sip. Good. Terima kasih. Berikutnya, apa dan bagaimana posisi serta hal apa yang dilakukan oleh saudara diketahui bahwa antara keinginan dan cita-cita yang diharapkan bertidak kesesuaian dengan fakta di lapangan. Cita-cita tidak tidak sesuai fakta yang di lapangan. Apa yang akan dilakukan oleh Gimana saudara? Pak? Antara keinginan dan cita-cita yang diharapkan tidak berketidaksesuaian. Baik, jika seperti itu mungkin saya akan beradaptasi dengan hal tersebut, beradaptasi dan mempelajari apa yang menjadi yang ketidaksesuaian itu, Bapak. Begitu mungkin, Bapak. Oke, baik, terima kasih. Berikutnya, mengapa saudara memilih prodi S2 PAI di IAIN Lok Semawe sebagai kampus tujuan studi? Baik, Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, sebelumnya saya sudah melakukan riset terhadap beberapa universitas, namun saya menyadari bahwa setiap universitas itu memiliki keunggulan masing-masing. Namun, saya memutuskan untuk memilih IAIN Lok Sumawe yang pertama karena di IAIN Lok Sumawe itu program PAI atau Pendidikan Agama Islamnya sudah terakreditasi unggul, Bapak. Dan yang selanjutnya yaitu program yang ada di Yayan Luxmawe memiliki eh, struktur mata kuliah yang sangat relevan dengan kebutuhan saya nantinya, Bapak. Dan juga visi dan misi dari IAIN Luxmawe itu sangat sesuai dengan arah kontribusi dan rencana studi saya nantinya. Seperti apa mata kuliahnya yang akan dituju? Baik, Bapak. Jadi mata kuliah yang akan saya tuju nantinya yaitu di IAIN Sumawe ini mempunyai mata kuliah analisis kurikulum PAI berbasis kearifan lokal, Bapak. Jadi ini sudah saya riset terhadap beberapa universitas, jarang ada Bapak mata kuliah kearifan lokalnya, Bapak. Makanya saya tertarik untuk memilih IAIN Sumawe karena IAIN Sumawe memiliki keunggulan di mana kearifan lokalnya dilestarikan, Bapak. Seperti itu. Masih dilestarikan. Baik, selanjutnya jelaskan pada kami apa itu etika, moral, norma, nilai, akhlak, dan adab
Lalu apa saja perbedaan dari kesemua itu? Banyak. Baik, Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya. Izin saya menjawab. Akhlak itu adalah budi pekerti yang memang sudah tertanam dalam jiwa seseorang, yang ketika dia melakukan tidak membutuhkan pertimbangannya lagi. Sedangkan adab itu implementasi daripada akhlak, Bapak. Jadi, ketika seseorang punya akhlak, maka implementasi daripada akhlaknya itu yaitu adab, Bapak. Misalnya sopan santun. Nah, itu adalah implementasi daripada akhlaknya. Sedangkan moral adalah prinsip yang berlaku di suatu masyarakat. Misalnya moral itu, misal di Aceh misalnya Pak, Eh, misal di Aceh ada namanya aturan, yang belum tentu aturan di luar Aceh itu sama berlaku dengan yang ada di Aceh. Makanya moral itu adalah prinsip yang dimana berlaku di suatu masyarakat. Begitu. Kalau norma Kalau norma, aturan-aturan yang berlaku di suatu negara. yang berlaku di suatu negara ya. Oke, Aturan-aturan, Bapak. baik, terima kasih. Kemudian dalam dunia pendidikan agama yang secara spesifik pada agama Islam diketahui terdapat tiga istilah yang mana sekilas seperti sama, namun hakikatnya berbeda, yaitu adanya pendidikan Islam, pendidikan agama Islam, dan pendidikan agama. Jelaskan pada kami ketiga istilah tersebut dan bagaimana perbedaannya masing-masing. Pendidikan Islam, pendidikan agama Islam, dan pendidikan agama, Bapak ya. Jadi kalau pendidikan agama Islam itu adalah pendidikan yang dimana ketika kita mempelajari sesuatu, maka ada metode yang diajarkan nantinya, Bapak, dan kita bisa menjadi seorang guru. Itu kalau Pendidikan agama Islam, Bapak. kalau pendidikan Islam. Kalau pendidikan Nah, Islam, karena di pendidikan agama Islam itu diajarkan bagaimana sesudah kita mempelajari tentang mata kuliah misalnya akidah, fikih, Al-Quran hadis, kita juga diajarkan bagaimana cara mengajar kepada murid nantinya. Sedangkan satu lagi apa Pak? Pendidikan kalau Islam. pendidikan Islam, Pendidikan Islam itu masih luas. Kalau pendidikan Islam masih luas, Pak. Pendidikan Islam berarti dia ada nantinya pendidikan Islam, ekonomi Islam, pendidikan Islam. kalau pendidikan agama, Ada pendidikan agama, mungkin Bapak agamanya masih umum Bapak, nggak hanya agama Islam, agama Kristen mungkin juga Bapak. apa bedanya dengan pendidikan Islam antara pendidikan agama dengan pendidikan Islam? Antara pendidikan agama dengan pendidikan Islam. Ya, Berarti apa kalau bedanya? pendidikan agama Bapak mengajarkan, kalau pendidikan agama berarti yang diajarkan adalah nggak hanya agama Islam saja Bapak. Kalau pendidikan agama ya. Iya, benar Bapak. Oke, baik, terima kasih. Berikutnya, menurut saudara, problem besar apa yang dari dahulu hingga saat ini terjadi dari bidang studi PAI, lalu bagaimana solusinya? Baik, terima kasih. Problem yang terjadi di jurusan PAI mungkin dari segi efisiensi waktu Bapak. Boleh dijelaskan seperti apa? Efisiensi waktu di pendidikan di PAI itu saya rasa belum cukup ya Pak, karena belum terpenuhi untuk mengajarkan pendidikan agama di sekolah-sekolah Bapak. Makanya butuh waktu yang lebih mengajarkan agama untuk anak-anak. Begitu mungkin Pak, problemnya. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, jelaskan rencana penelitian tesis saudara nantinya. Rencana tesis saya, rencananya Bapak mengenai eh, efektivitas dan inovasi guru PAI dalam mengintegrasi kearifan lokal di MAN 1 Loksmawe.
yang nantinya metode yang saya gunakan adalah metode kualitatif dan menggunakan teknik yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif ya. Mm-mm, betul, Bapak. Apa yang menjadi keunggulan dari penelitian saudara ketimbang penelitian-penelitian yang lain? Baik, yang menjadi keunikannya yaitu perbedaan tempatnya, Bapak. Perbedaan sekolah dan tempatnya yang berbeda. Perbedaan tempat dan sekolah yang membedakan dengan penelitian yang sudah ada. Itu ya, Dan kearifan lokal oh, kearifan dan kearifan lokal yang itu yang menjadi kebaruannya baik dari penelitian saudara. sama kearifan lokalnya, Bapak, Ya, ya maksud yang saya diterapkan. adalah itu yang menjadi kebaruan dari penelitian saudara gitu. Benar, Bapak. Oke, baik. Selanjutnya, dengan ajuan penelitian saudara tersebut, apakah yakin akan selesai tepat waktu? Apa jaminannya? Baik, Bapak, saya yakin akan menyelesaikan tepat waktu. Ini dibuktikan dari saya di saat S1 saya menyelesaikan kuliah saya dengan tepat waktu dan saya bertanggung jawab terhadap semua mata kuliah dan saya yakin bisa menyelesaikan kuliah S2 saya juga dengan tepat waktu karena saya sudah mempunyai komitmen untuk menyelesaikannya, Bapak. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, apakah saudara telah menghubungi, berkomunikasi, dan sudah memiliki dosen pembimbing saat studi nantinya? Baik, Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya saya sudah menghubungi Bapak, cuman belum ada balasan dari dosennya. Dan setelah saya survei bahwasanya di kampus tujuan saya itu untuk pengajuan dosen pembimbingnya itu di semester 3, Bapak. Nah, di semester 3. Mm-mm. Berarti sampai saat ini mah belum ada begitu. Pengajuannya sebenarnya Bapak setelah saya datang ke kampus, saya menanyakan beberapa pertanyaan kepada pihak kampus. Katanya dari kebijakan dari kampusnya untuk pengajuan dosen itu mulai dari semester 2 akhir. Nanti di semester 3 sudah mulai menyusun proposalnya, Bapak. Oke, baik. Terima kasih. Berikutnya, jelaskan apa yang akan saudara lakukan pasca studi. Baik, yang akan saya lakukan pasca studi saya yaitu saya akan menjadi seorang guru yang menginspirasi dan inovatif, di mana saya akan menerapkan semua mengembangkan metode yang sudah saya dapatkan di kuliah S2 saya dan juga saya akan membantu guru-guru yang lain untuk bisa mengembangkan metode-metode yang juga yang saya dapatkan di S2, Bapak. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, mengapa harus LPDP yang menjadi pilihan saudara, tidak beasiswa yang lain? Nah, baik, terima kasih Bapak izin menjawab. Eh, jadi saya juga sudah melakukan riset terhadap beberapa beasiswa, namun pilihan saya yang terbaik adalah di LPDP dikarenakan nilai dari LPDP itu sesuai dengan kontribusi saya nantinya, Bapak. Kemudian LPDP ini juga tidak pernah adil ya, Pak. Maksudnya dermawan dan semua orang tuh bisa melanjutkan mimpi untuk melanjutkan studinya. Tidak hanya orang yang semua orang karena PDP mempunyai banyak program mulai dari targeted bahkan sampai afirmasi semua bisa mendaftar di LPDP. Dan visi dari LPDP juga sesuai dengan arah kontribusi yang akan saya lakukan nanti. Yang nantinya akan berkontribusi pada kontribusi yang saudara akan lakukan. Kalau boleh tahu, kontribusi apa yang saudara akan lakukan nantinya? Baik, terima kasih. Setidaknya ada 3 kontribusi yang saya lakukan, Bapak. Yang pertama, saya akan yang pertama di jangka pendeknya saya akan menjadi guru.
guru yang dimana mengembangkan metode pembelajaran yang efektif untuk para siswa, dan yang menengah itu saya akan membentuk komunitas membentuk komunitas di mana komunitas tersebut mengkaji ilmu agama sehingga anak-anak nantinya bisa belajar di tempat komunitas tersebut, Bapak. Dan yang terakhir, saya akan menjadi peneliti, membuat buku, misalnya Bapak, untuk menjadi acuan nantinya untuk para guru dan bisa memanfaatkan metode pembelajaran yang efektif yang sesuai dengan masalah yang saya angkat ini, Bapak. Oke, baik. Antara strategi pembelajaran, antara metode pembelajaran, media pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Manakah yang paling berpengaruh dan penting dalam sebuah pembelajaran? Baik, Bapak, terima kasih. Sebenarnya semuanya penting, Bapak, karena semuanya penting Bapak dalam sebuah pembelajaran mulai dari modul. Modul kan ada di dalam modul kan sudah ada tersedia metode, model, evaluasinya bahkan Bapak untuk melihat kemampuan peserta didik memahami sesuatu maka diperlukan namanya evaluasi Bapak. Apakah dalam Dan sebuah metode pembelajaran itu dapat dikatakan sukses kalau tidak ada media, kalau tidak ada metode? Yang penting pasti berhasil aja. Apakah akan terlaksana pembelajarannya? Baik Bapak, jika dalam sebuah pembelajaran tidak ada metode maka pembelajaran itu bisa kemana-mana Bapak. Maksudnya tidak terarah dengan sistematis Bapak. Makanya dalam sebuah pembelajaran dibutuhkan metode, cara, sehingga metode yang kita terapkan itu bisa eh, membuat siswa ini terarah ataupun pembelajarannya menjadi lebih sistematik. Makanya ketiga, semuanya itu penting, Bapak. Penting ya. Berarti bukan hanya metode saja ya sebagai penentu kesuksesan keberhasilan pembelajaran itu, betul? Betul, Bapak. Bahkan adanya pendekatan nantinya, adanya model juga diperlukan dalam sebuah pembelajaran. Baik. Berikutnya, apa saja nilai-nilai yang dimiliki oleh LPDP? Baik, LPDP memiliki 5 nilai, Bapak. Yang pertama integritas, dan yang kedua profesionalisme, yang ketiga sinergi, dan yang keempat pelayanan, dan yang kelima kesempurnaan, Bapak. Kesempurnaan. Baik, selanjutnya, seberapa layakkah saudara dipilih oleh LPDP menjadi bagian dari awardee? Baik, Bapak, terima kasih. Saya layak dipilih oleh LPDP dikarenakan kontribusi yang saya akan lakukan nantinya sangat urgent untuk Indonesia, di mana saya akan menjadi solusi dari dekadensi moral yang terjadi di kalangan remaja. Oke, Karena jika seandainya kita tidak menerapkan itu, Bapak, maka generasi remaja akan rusak. baik. Terima kasih. Selanjutnya, saat studi nanti diketahui saudara diberikan tawaran pekerjaan. Apakah saudara akan ambil peluang pekerjaan tersebut? Misalkan sebagai dosen di sebuah kampus swasta. Apakah akan diambil? Eh, itu merupakan sebuah tawaran yang baik bagi saya, Bapak. Jika saya bisa nantinya dan saya bisa membagi waktu, saya akan mengambilnya, Bapak. Sebagai dosen? Eh, Maksudnya Bapak tawaran jadi dosen, dosennya Bapak. Jadi Betul. dosen Kalau di sana, misalkan Bapak. ada tawaran menjadi dosen, apakah akan diambil? Oh, oh, maksudnya maaf Pak, salah. Saya akan mempertimbangkannya, Bapak, mengingat maaf Bapak, mempertimbangkannya karena kontribusi saya akan menjadi seorang pendidik. Kalau misalkan sebagai seorang peneliti, misalkan, apakah akan tetap diambil juga? Peneliti bidang pendidikan yang itu berafiliasi dengan Kementerian Pendidikan, apakah akan diambil? Saya akan tetap menjadi seorang pendidik, Bapak. Tapi di samping menjadi pendidik, saya juga akan nantinya akan eh, meneliti, Bapak. Kemudian apakah ada tawaran menjadi seorang konsultan di bidang pendidikan itu saat nanti kuliah?
berlangsung, saudara akan ambil juga tawaran tersebut. Tidak, Bapak, saya akan tetap komitmen terhadap kontribusi saya, yaitu menjadi seorang pendidik, Bapak. Karena saya ingin menyelesaikan masalah yang ada di sekolah dan sekitar saya, Bapak. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, apa saja yang akan dilakukan oleh saudara saat berkuliah nanti? Saya saat berkuliah nanti, Bapak, saya akan melakukan akan mengikuti semua mata kuliah yang sudah ada di kampus, dan kemudian saya juga akan menargetkan untuk setidaknya satu semester mengeluarkan satu publikasi jurnal, Bapak. Kemudian saya juga akan mengikuti seminar-seminar untuk menambah wawasan saya nantinya. Begitu mungkin. Oke, baik. Terima kasih. Terakhir, bila hasil akhir menyatakan bahwa saudara belum berkesempatan untuk menjadi bagian dari award di LPDP, apa yang akan saudara lakukan? Baik, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Jika memang saya belum mempunyai kesempatan, maka saya akan mengevaluasi diri saya dan saya akan berusaha lebih keras lagi dengan mengikuti banyak seminar dan juga mengikuti mock up, sehingga nantinya saya akan melanjutkan ataupun mendaftar kembali di batch yang kedua, Bapak. Namun harapan saya, besar harapan, pihak LPDP mau mempertimbangkan saya untuk lulus, Bapak. Untuk Terima kasih. mempertimbangkan agar lulus ya. Baik, kalau begitu, terima kasih atas beberapa jawaban yang telah diberikan oleh saudara. Kami sangat berterima kasih dan juga terima kasih pula atas kesediaan saudara dapat memenuhi eh, agenda pada hari ini, yaitu untuk ditanyai beberapa hal dan juga konfirmasi terkait apa yang saudara telah ajukan pada seleksi beasiswa LPDP tahap 1 tahun 2025 ini. Sebelum akhiri, kami mempersilahkan pada saudara barangkali ada satu hal yang ingin disampaikan terlebih dahulu. Baik, Bapak, izin saya menyampaikan closing statement-nya, Bapak. Sebelumnya, terima kasih Bapak atas waktunya hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak sudah meluangkan waktunya. Dan saya berharap semoga Bapak sehat selalu. Dan harapan saya semoga saya dipertimbangkan untuk lulus karena urgensi masalah yang saya ambil dan kontribusi kontribusi yang saya berikan nantinya sangat bermanfaat nantinya untuk Indonesia. Semoga langkah kecil dari saya ini menjadi pertimbangan dari Bapak Ibu panelis kalian. Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih banyak atas waktunya dan juga closing statementnya. Kami mendoakan sebagai yang ada di sini yang terbaik untuk saudara. Semoga diberikan yang terbaik pula oleh Tuhan sehingga mendapatkan hasil yang maksimal dan juga nanti di akhir tidak lupa untuk mengisi borang yang harus wajib untuk diisi oleh setiap peserta dan juga kami ucapkan atas kesediaan saudara terima kasih banyak, semoga kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung kita akan mengulas simulasi dengan menti ketiga dari kelompok 7 yaitu Kak Herawati. Tapi sebelumnya saya mohon maaf gitu ya, karena tadi energi sudah terkuras habis banyak lumayan di bagian sesi kacut juga menjawab beberapa pertanyaan dari kakak-kakak sekalian gitu ya, kurang maksimal di bagian Kak Hera. Tapi semoga ada beberapa poin yang bisa diambil gitu ya untuk mempersiapkan nanti ketika wawancara benerannya langsung gitu ya. Tadi sengaja ada pertanyaan berkaitan ini
kaitannya dengan tadi ya, pertanyaan berkaitan dengan keahlian atau kompetensi kita. Apa perbedaan antara pendidikan Islam, pendidikan agama Islam, dan satu itu sebenarnya saya salah, bukan pendidikan agama ternyata, harusnya pendidikan Islami. Jadi kami di Iya, Bapak. PAI, ya, jadi kami di PAI itu, di PAI UPI itu, dosen kami yang ahlinya namanya Profesor Syahidin, Prof. Syahidin, itu merumuskan ada satu buku karangan beliau, namanya aplikasi metode Qurani dalam pendidikan agama Islam gitu ya. Jadi di dalam buku beliau itu membahas, jadi di ranah PAI itu ada tiga istilah yang kadang para guru pun atau orang awam secara umum atau para guru kebingungan dalam membedakan antara pendidikan Islam, pendidikan Islami, dan pendidikan agama Islam. Apa perbedaannya dari ketiga-tiganya? Gitu ya. Nah, ini sebagai tambah informasi aja, karena kita sama-sama orang PAI gitu ya. Pendidikan Islam yaitu sebuah gagasan atau buah pikiran pendidikan yang sumber utamanya ialah berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah dan Nabi Muhammad sebagai tokoh sentral utama dalam menjalankan pendidikan Islam. Itu kalau pendidikan Islam. Pendidikan Islami adalah sebuah konsep pendidikan yang merujuk tidak hanya pada sumber ajaran Islam saja, namun bersifat umum dengan mengambil sebagian tertentu nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah yang dipandang berselaras dengan misi sebuah institusi pendidikan sebagai contoh konsep pendidikan nasional di Indonesia. Nah, konsep pendidikan nasional di Indonesia itu kan mengambil nilai-nilai yang ada di Al-Quran dan As-Sunnah. Itu diambil bagian-bagian intisarinya, itu yang berselaras dengan konsep pendidikan atau nilai pendidikan secara umum. Dan yang ketiga ada namanya pendidikan agama Islam atau kita PAI. Pendidikan. Ialah suatu program pendidikan dalam mengajarkan pokok-pokok ajaran Islam kepada para murid, baik jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi dalam berbagai aspek kehidupan. Itu saya bahas dan saya kutip di dalam tesis saya antara pendidikan Islam, pendidikan agama Islam, dan pendidikan Islami. Itu pasti selalu ada tiga istilah itu. Jadi sekarang udah nggak bingung lagi ya apa perbedaan ketiga-tiganya itu gitu ya. Saya sengaja memunculkan pertanyaan itu ingin tahu sejauh mana nih orang PAI yang itu dia di PT KIN kira-kira sudah sejauh mana gitu pemahaman dia tentang ketiga istilah tadi gitu ya. Tapi saya cukup terkesan dengan jawaban Kak Hera gitu ya. Apalagi tadi yang menjawab tentang PAI-nya sendiri gitu ya. Mata pelajaran betul. Kalau PAI itu sebagai sebuah mata pelajaran di lembaga pendidikan gitu ya secara umum gitu. Untuk mention yang lain, saya nggak banyak sih ya yang ingin akan banyak berkomentar gitu ya. Paling ini tadi ketika ditanya gitu ya, tadi menjawab ada perihal tentang kuisis ya, metode kuisis ya, betul ya. Kalau Betul, kuis Bapak. kalau kuisis mah bukan metode Kak, aplikasi kan. Maksudnya aplikasi untuk penilaian salah, Bapak. Iya, bukan metode Kak Hera ya. Kalau kuisis mah aplikasi untuk Iya, benar, Bapak. evaluasi. Salah. Jadi saya agak unik juga mendengar ada metode kuisis. Metode kuisis ya. Ada ya metode berbasis kuisis gitu. Kayaknya saya pikir jawabnya aplikasi, Pak. Rupanya metode. Iya, makanya agak menarik juga kuisis dijadiin metode. Asal belum pernah dapat gitu ada publikasi artikel atau penelitian tentang metode kuisis gitu. Tapi mungkin yang paling tepat itu metode assessment mungkin ya. Assessment method. Ya, Ada. asesmennya. Itu ada kalau assessment method. Kalau kuisis mah itu mah hanya pelengkapnya aja aplikasinya. Itu aja paling untuk meluruskan ya perihal yang tadi. Selebihnya sih, oh iya sama ini tadi entah kenapa ya da- di bagian akhir gitu ya suka di bagian akhir itu kayak ada kesan memaksa PDP gitu, kayak memaksa.
mohon menjadi pertimbangan untuk saya dipilih menjadi awardee gitu ya. Itu ada di bagian suka dia. Makanya saya sengaja baik dari Kak Krida, baik dari Kak Ika, baik dari Kak Cut maupun sampai terakhir Kak Hera itu untuk pertanyaan sesi terakhirnya sengaja seperti itu bentuknya gitu. Ingin tahu tanggapannya seperti apa. Ketika empat-empatnya kok saya perhatikan sama gitu jawabannya. Kayak ada terkesan punten ya maaf memaksa LPDP harus gue banget gitu dipilih gitu kayak memaksa ya kayak ada konotasi memaksa gitu kepada pihak LPDP walaupun tadi konteksnya kaitannya dengan closing statement ya closing statement tadi sekali lagi ketika closing statement itu dikaitkan dengan rencana kontribusi kita dengan apa yang akan kita lakukan dengan apa yang akan kita karyakan ke depannya tapi jangan merembet ke arah yang itu berkonotasi bernada ada karya perihal keuangan atau perduitan lah secara ininya ya itu. Nah itu kalau bisa dihindari gitu untuk closing statement seperti tadi gitu. Tapi buatlah closing statement itu yang membekas dan bermakna di para panelis gitu nantinya. Entah itu misalkan membuat quotes kah atau ya tadi membuat quote atau dikaitkan dihubungkan dengan yang akan kita lakukan ke depannya. Keberartian LPDP, dukungan dari LPDP akan sangat berarti bagi apa yang akan saya lakukan ke depannya. Diuraikan lagi, dijabarkan lagi keberartian LPDP-nya itu apakah dari segi finansial, dukungan sebagai kerjasama misalkan ya dengan pihak LPDP karena LPDP nggak menutup diri kok antar lembaga atau lembaga manapun bahkan LPDP goes to school misalkan itu bisa banget gitu. Bisa banget dengan mengundang narasumber-narasumber PDP Pak Dwi Larso sebagai Direktur Utama, Pak Gentra sebagai Kadif Kepala Divisi Pelayanan, terus Bu Maria atau Bu siapa gitu ya, itu ada juga atau bahkan Menteri Keuangan langsung kita sendiri juga boleh itu tidak menutup kemungkinan karena LPDP itu sangat membuka peluang kerja kerjasama gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan. Itu kan bisa diarahkan ke arah sana loh buat closingnya tadi gitu ya buat closingnya, kemudian untuk menjawab kelayakan kita sebagai award LPDP juga bisa dengan strategi menjawab seperti itu bisa gitu ya ininya gitu. Untuk ulasan dari Kak Hera, hal-hal yang lain mungkin itu aja dari saya gitu ya karena lumayan kita udah dari jam 10, 11, 12 udah mau 4 jam gitu ya. Aku standby di depan kamera lumayan mengakomodir gitu ya memfasilitasi kakak-kakak sekalian. It's okay no problem gitu ya. Ini sebagai bahan persiapan utamanya tadi ya kakak-kakak sampaikan jadwalnya itu deket-deket ini ya minggu-minggu ini ya. Tanggal 6 ada tanggal 6 Tanggal 6, Kak. 9 itu pokoknya siapkan aja yang terbaik yang bisa kita siapkan gitu ya. Nanti jawab pertanyaan-pertanyaan sesuai kondisi apa adanya secara jujur gitu ya. Tidak perlu ada yang ditutup-tutupi karena mereka pun ada ahlinya, psikolog yang akan melihat keberjalanan wawancara kita nantinya gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya mention, yang bisa saya berikan untuk sesi kali ini dengan Kak Hera. Barangkali ada tanggapan dulu dari Kak Hera. Baik, terima kasih Kakak. Untuk yang lainnya Kak, untuk cara jawabnya mungkin dari segi yang lain, apakah Oh, sudah udah oke lah. Udah luar biasa lah. Udah cukup gitu ya. Dengan tadi suka banget gitu ya saya ininya memberikan apresiasi kayak menghargai bahwa panelis itu memang ada gitu. Sedang berhadapan dengan orang gitu. Jadi nuansa itu dapat gitu dari dalam diri Kak Hera gitu. Jadi oke saya apresiasi itu gitu. Good gitu. Paling ini aja disiapkan koneksi internet ya. Sekali lagi tadi koneksi internet yang baik gitu ya. Karena itu problem banget gitu ya. Bahkan saya dapat pengalaman gitu ya, cerita dari awardee-awardee yang terdahulu tahun 2020, 2021 gitu ya. Bahkan mereka itu mempersiapkan seleksi wawancara itu kalau mau tahu gitu ya, bahkan ada gitu ya yang dia siap untuk berkorban gitu ya, bahkan menyewa apartemen, menginap di apartemen sampai segitunya.
menyiapkan seleksi tahap wawancara karena memang nanti saat wawancara itu gak boleh ada siapapun. Nanti kamera akan diputar 360 derajat, diperlihatkan ke para pewawancara dan hanya ada boleh kita di situ gitu. Jadi gak boleh ada yang lain gitu. Bahkan sampai seperti itu gitu ya. Kalau awardee-awardee legendaris dulu gitu ya, menyiapkannya benar-benar gitu. Bahkan ada yang harus dia pergi gitu ya untuk menyiapkannya itu dari antar wilayah dia ke tempat kota, dari kabupaten ke kota gitu. Bahkan sampai se-effort itu menyiapkan seleksi wawancara gitu secara online gitu ya. Bahkan sebenarnya sebelum pandemi COVID itu sebenarnya seleksi wawancara itu terpusat di Jakarta. Jadi yang dia kategori lolos administrasi skolastik itu ketika tahap wawancara itu dipanggil ke Jakarta langsung, nggak secara online gini, enggak gitu. Tapi karena semenjak ada wabah COVID itu, barulah dibuat model seperti ini, seleksi wawancara tahap LPDP-nya. Bahkan informasi yang saya dapatkan itu dari awardee-awardee terdahulu juga, PDP itu dalam setahun gitu ya, sebelum pandemi COVID itu bisa dalam 1 tahun itu 4 kali pembukaan bahkan seleksinya dalam 1 tahun gitu. Tapi beriringan dengan keberjalanan waktu, dinamika yang terjadi di kita gitu ya, sehingga ada penyesuaian-penyesuaian kebijakan. Bahkan kalau kakak-kakak tahu sekalian, kebijakan LPDP yang sekarang gitu ya, walaupun saya sudah sebagai alumni, tapi karena suka ada info dari grup gitu ya, grup keluarga awardee LPDP UPI, itu sudah ketat sekarang tuh. Jadi kalau zaman saya itu, gitu ya, ketika melaporkan perkembangan studi itu hanya butuh surat keterangan aktif menyatakan kita masih aktif berkuliah gitu ya dari fakultas, dari kampus gitu ya, menyatakan kita masih aktif dari prodi gitu ya. Sama ngisi laporan di beasiswa udah cukup dua itu saja gitu. Kalau zaman saya. Tapi semenjak per Mei ini, per Mei 2025 ini ada 5 dokumen yang harus disertakan dalam melaporkan perkembangan studi. Itu prasyarat kalau mau cair uang dana hidup bulanannya gitu. Dana hidup bulanannya kalau mau cair maka harus 5 komponen itu disiapkan. Kronologi perkuliahan, surat keterangan aktif berkuliah, terus mengisi itu ya, mengisi di beasiswa, ada menu-menunya, sama 2 dokumen lain, report dari pembimbing, sama rencana KRS, kartu rencana studi juga harus dilampirkan. Jadi agak ribet sekarang mah 5 gitu. Jadi memang PDP itu sekarang lagi ketat-ketatnya untuk seleksi ataupun terhadap awardee LPDP yang sudah aktifnya gitu. Jadi benar-benar gitu karena mereka tidak ingin kecolongan apalagi kan ini kaitannya dengan beasiswa LPDP kaitannya dengan pajak uang pajak dari rakyat gitu uang negara uang pajak itu langsung gitu jadi akan sangat disayangkan kalau nanti ketika kita sudah jadi awardee kita leha-leha kuliahnya gitu ogah-ogahan malas kuliahnya gitu-gitu aja misalkan males sama dosennya males sama tugasnya apalagi kalau bisa jangan gitu ya harus semangat karena kita dibiayai langsung oleh negara gitu oleh rakyat langsung jadi kita mempertanggungjawabkannya langsung kepada rakyat uang yang kita dapat itu uang rakyat gitu. Makanya LPDP mencari betul-betul orang yang dia benar ingin mengabdikan diri mendermakan diri buat masyarakat gitu buat negara buat bangsa gitu. Makanya nggak sembarang lah istilahnya gitu. Kalaupun ada permasalahan misalkannya yang berkaitan dengan LPDP, memang biasanya ada masalah-masalah yang itu biasanya viral berita-beritanya tentang LPDP. Ya karena itu tadi gitu ya. Balik lagi kepada diri kita sebagai calon awardee, sebagai awardee, alumni awardee. Jadi benar-benar itu diminta mintai pertanggungjawabkan komitmen integritas kita itu benar-benar diuji gitu. Gitu. Paling ya, itu tambahan dari saya. Mohon maaf kalau kepanjangan. Barangkali ada tanggapan lagi dari Kak Hera? Sudah Kak, sudah cukup. Sudah. Saya batasi.
Mohon maaf ya kakak-kakak agak capek ini udah jam 1 belum zuhur juga belum sholat. Saya batasi dua aja lah barangkali ada yang mau ditanyakan dulu dari kakak-kakak yang lain silahkan. Kalau ada dibatasi hanya dua. Silahkan. Kalau nggak ada ya sudah berarti kita cukupkan sekian gitu ya. Untuk oke dari Kak Uzri kembali bertanya. Saya ingin bertanya Kak, apa pendapatmu tentang isu-isu politik saat ini? Ke aku, Kak Uzri atau ke Kak Hera maksudnya? Boleh dibuka suaranya. Jika ditanya oleh LPDP nanti Kak. Kalau ditanya ya, ditanya tentang isu-isu politik, ya tinggal jawab aja. Apa adanya kondisi perpolitikan kita di Indonesia saat ini sampaikan gitu. Tapi kalau bisa sampaikannya dengan elegan. Ya walaupun kita tahu fakta di lapangannya seperti apalah kondisi perpolitikan di kita. Tapi biasanya sih agak jarang ya pertanyaan berkaitan ini, tapi tidak menutup kemungkinan pasti akan ditanyakan gitu. Atau setidaknya ada pertanyaan mirip dengan pertanyaan mengenai kebangsaan ini gitu ya. Tapi selama sejauh ini 5 tahun terakhir lah ya dari tahun 2020, 2021, 22, 23, 24, 25 gitu ya. Kalau pertanyaan semodel ini jarang sih, jarang ditanyakan ke ke kita gitu. Tapi yang saya dapat info kalau tahun-tahun sebelumnya ada pertanyaan tentang wawasan kebangsaan itu ada gitu. Termasuk di dalamnya pertanyaan tentang politik, tanggapan isu-isu politik ada gitu. Itu paling yang bisa saya infokan berikan jawaban Kak Uzri dari saya. Contoh jawabannya. Contoh jawaban. Apa pendapatmu tentang isu-isu politik saat ini? Menurut saya, perpolitikan di kita sebagai bangsa Indonesia sedang menerpa berbagai tantangan, antara lain tantangan isu yang berkaitan dengan toleransi, dengan penguatan antar sesama warga negara yang itu perlu ada sokongan, dukungan dari berbagai pihak, tidak hanya pemerintah, akan tetapi kita sebagai sivitas warga negara atau warga bangsa yang harus saling dukung mendukung satu sama lain sehingga terjalinlah sebuah politik yang sehat antar sesama. Mungkin begitu ya jawabannya mungkin ya. Kalau itu perspektif saya sih jawabannya seperti itu. Tapi itu tidak bisa dibakukan seperti apa contoh jawaban yang harusnya seperti apa idealnya itu nggak bisa gitu ya. Tapi mungkin bisa kakak dapatkan, mungkinnya bisa ditanyakan juga kepada awardee yang lainnya. Mungkin itu berpeluang, mungkin ada tambahan info nanti dari kakak-kakak awardee yang lainnya. Oke aja gitu. Tapi mungkin saya bisa mencontohkannya tadi seperti tadi jawabannya gitu ya. Itu barangkali yang bisa saya jawab Kak Uzri ya. Barangkali masih ada yang lain. Sisa satu lagi terakhir sebelum kita akhiri simulasi untuk sesi kelompok 7 pada hari ini dengan Kak Hera sebagai menti terakhir yang mengikuti simulasi mock up. Masih ada barangkali kakak-kakak satu terakhir. Kalau tidak ada, oke. Kak izin tanya boleh Kak Fahisah, Kak Fasihah, silakan. Boleh by suara atau by chat juga boleh. Jika ditanya isu kabur aja dulu, gimana jawabnya? Oh, menarik ini, luar biasa. Oh, maka jawabannya gampang. Kalau ditanya isu kabur aja, kita harus menjawab. Ingat bahwa LPDP punya aturan, persyaratan, perlu komitmen kembali ke Indonesia. Maka sebisa mungkin diarahkan jawabannya bahwa saya akan tetap berkomitmen untuk tetap memajukan Indonesia dimanapun posisi saya berada gitu. Walaupun sebenarnya memang sih agak ini ya,
isu kabur aja dulu ini agak luar biasa gitu ya. Luar biasa menarik untuk dibahas gitu. Kan ada juga jawaban dari beberapa para tokoh seperti dari Pak Anies dalam wawancaranya gitu ya sudah memberikan jawaban. Kemudian dari Pak Menteri sebelumnya sebelum diganti Pak Brian itu Prof Suryo ya kalau nggak salah ya. Menteri Dikti sebelumnya juga sudah menjawab kalau misalkan berkontribusi ke Indonesia di luar negeri ya dihitungnya sama aja. Yang penting kita untuk kemajuan Indonesia itu oke-oke aja. Tapi kalau dalam konteks ke LPDP-an mau tidak mau bahwa kontribusi yang harus diberikan yang dipersyaratkan oleh LPDP adalah justru kehadiran diri kitanya yang harus itu berada di Indonesia. Jadi persyaratan mengenai pengabdian 2N+1 gitu ya yang dituntut oleh LPDP yang menjadi persyaratan LPDP itu sebenarnya adalah diri kitanya ada di Indonesia, harus ada di Indonesia. Artinya kalau yang studi ke luar negeri, ya artinya wajib harus kembali ke Indonesia gitu. Itu yang dimaksud dengan persyaratan yang dipersyaratkan oleh LPDP itu siapakah dapat infonya dari siapa waktu itu saat saya dengan teman-teman yang lain waktu itu 2022 saat penyambutan awardee gitu ya. Salah satu kepala divisi atau bagian dari pihak LPDP menyampaikan seperti itu. Ya, wajib kontribusi itu adalah balik ke Indonesia, diri kita ada di Indonesia. Untuk bentuk kontribusinya seperti apa, pihak LPDP mengembalikan kepada kita dan sebisa mungkin kita realisasikan apa yang sudah kita tulis di esai, kontribusi kita yang sudah kita tulis di esai itu kita implementasikan, kita laksanakan, kita terapkan nanti baik pun pasca studi nantinya. Walaupun dalam kenyataan misalkan di esai saya ingin nanti kontribusinya balik menjadi guru lagi. Tapi pada fakta di lapangannya setelah beres kuliah kita tidak mengajar di eh, lembaga sekolah, tapi malah misalkan menjadi dosen atau menjadi di lembaga swasta atau dimanapun itu hal lain. Hal lain yang itu diberikan, dibalikan kepada kita oleh pihak LPDP. Tapi yang pasti Anda harus mesti ada diri Anda di Indonesia. Itu sebenarnya target yang dipersyaratkan oleh LPDP yang penting diri kitanya ada di Indonesia. Mau apapun kontribusinya dipersilahkan gitu. Tapi sebisa mungkin itu yang masih yang harus direalisasikan, diajukan ketika di essay. Itu yang bisa saya jawab ya, Kak Fasiha ya. Isu kabur aja dulu. Kabur aja dulu nggak apa-apa, tapi harus balik lagi nanti ada di wilayah Indonesia. Itu jawabannya. Mohon maaf kalau kurang puas jawabannya ya. Tapi itulah yang bisa saya jawab, mampu yang saya bisa jawabannya seperti itu gitu. Demikian ya untuk jawabannya untuk pertanyaan dari Kak Fasiha. Demikian ya kakak-kakak untuk eh, pada hari ini telah terlaksana mock up simulasi dari kelompok 7 dengan dua menti sisa terakhir yaitu Kacut Nisa Ul Arifah tadi dari jam 10 dan kemudian dilanjut dengan Kak Herawati di siang harinya. Sebelum mengakhiri simulasi mock up kita pada hari ini mungkin terakhir ya kita bisa mengabadikan terlebih dahulu untuk sesi foto-foto. Kak, gimana ya? Kita ditanya dengan bahasa Inggris, terus kita nggak tahu artinya gimana ya kita menanggapinya. Jawabannya, etikanya kalau dari pewawancara menanyakan pakai bahasa Inggris, maka jawabannya harus pakai bahasa Inggris juga. Sekemampuan kita. Nggak harus perfect. Karena panelis pun akan tahu sebagaimana kompetensi kita dalam berbahasa. Tapi kalau bisa, kita jawab lagi dengan bahasa Inggris. Kalau pertanyaan bahasa Inggris, jawab pakai bahasa Inggris. Kalau pertanyaan bahasa Indonesia, jawab pakai pertanyaan bahasa Indonesia. Itu yang bisa saya jawab ya, Kak Susi ya. Oke, terakhir menutup sebelum mengakhiri kegiatan mock up kita pada hari ini, boleh kakak-kakak sekalian mohon berkenan untuk
ditampilkan terlebih dahulu layar kamera di masing-masing kakak-kakak sekalian untuk biasa pelaporan ke tim dapat nya sebagai dokumentasi. Boleh yang tidak ada gangguan jaringan boleh dibuka sebentar saja, gak akan lama untuk kita mengabadikan momen dan saya tangkap dokumentasinya sekarang gitu ya. Boleh, silakan. Tapi nggak maksa juga sih, yang bisa aja boleh ditampilkan layar kameranya ya. Berkenan kakak-kakak sekalian. Oke, kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh di posisi satu, dua, tiga. Baik, satu kali lagi terakhir. Satu, dua, berpose LPDP. L untuk LPDP. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih kepada kakak-kakak sekalian yang sudah berkenan hadir juga untuk melihat simulasi mockup di kelompok 7 pada hari ini. Saya secara pribadi mendoakan yang terbaik pada kakak-kakak sekalian. Semoga diberikan hasil yang terbaik, dilancarkan proses wawancaranya, dimudahkan segala-galanya, dan juga bisa teraih hajat-hajat cita-cita daripada kakak-kakak sekalian. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.